Inti video ini tentang dua hal. Hal pertama, analisa fundamental saham PBSA dilihat dari laporan keuangan 4 tahun terakhir. Hal kedua, kisaran harga wajar saham PBSA dihitung dari proyeksi dividen di tahun 2023 ini. Sebelum masuk ke penjelasan, saya punya 3 daftar saham yang masih murah, yang prospeknya cerah dan layak dikoleksi. Daftar 3 saham tersebut bisa diakses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Oke, kita masuk ke pembahasan. Video ini direkam 25 Januari, closing di 306. Ini ya, tadi ya. Oke. Nih, tadi nih. Tuh. Closing di 306 25 Januari. Oke. Sektornya PBSA ini konstruksi ya, jasa konstruksi. Kalau mau nonton detailnya tentang konstruksi itu kayak gimana, Anda bisa cari di channel Saham Nyantai ini ya, video tentang analisa saham ADI ya, ADHI. Di situ saya jelasin tentang sektor konstruksi. Lalu jumlah saham yang beredar 1,5 miliar, terus terjadi stock split di bulan Juni 2022. Jadi sekarang lembar saham yang beredar ada 3 miliar. Komposisi yang beredar di masyarakat ini kenapa merah? Karena di bawah 10%. Biasanya nih, salah satu ciri-ciri saham gorengan itu komposisi yang beredar di masyarakatnya di bawah 10%. Dan PBSA ini termasuk di bawah 10%. Makanya angkanya merah, warning gitu ya. Tapi apakah berarti PBSA ini karena komposisi yang beredar di masyarakatnya di bawah 10% berarti PBSA ini saham gorengan? Belum tentu. Karena saham gorengan itu salah satu cirinya di bawah 10%. Salah satu ciri, bukan satu-satunya ciri ya. Oke. Terus hutang 47%. Di sini saya kasih warna hijau karena berarti ini masih di bawah 100, yaitu berarti masih aman ya, masih sehat gitu ya. Masih normal gitu. Oke, sekarang kita masuk ke topik pertama, yaitu topik ekuitas ya. Ekuitas itu kalau dijadiin manusia itu kayak rekening bank ya. Jadi berapa total uang dia yang ada di rekening bank, nah itu kira-kira kalau perusahaan ekuitas, kalau manusia rekening gitu ya. Terus untuk Anda yang baru pertama kali mampir ke sini, cara bacanya ya, ini kan Excel buatan saya sendiri gitu ya. Cara bacanya adalah dari kiri ke kanan itu rentangnya setahun ya. Ya, jadi kalau ini itu berarti ekuitas Q3 itu kuartal 3 ya. Lalu sebelahnya berarti Q3 2020. Nah, dari Q3 2019 ke Q3 2020 perubahannya berapa? Nah, itu angkanya yang di bawahnya ya. Jadi kalau ini dan ini dibacanya adalah ekuitas Q3 2019 515 miliar. Ke 2020 berubah jadi 520 miliar atau naik 1%. Gitu cara bacanya ya. Lalu kalau dari atas ke bawah itu rentang waktunya per kuartal, per 3 bulan gitu ya. Kiri ke kanan per tahun, atas ke bawah per kuartal. Kiri ke kanan per 12 bulan, atas ke bawah per 3 bulan. Oke, paham? Oke. Sekarang kita masuk ke topik ekuitas. Selama 4 tahun terakhir ya. Selama 4 tahun terakhir dari 2019 sampai 2022, PBSA ini sekarang ekuitasnya itu adalah terbesar selama 4 tahun terakhir. Terbesar ya. Jadi 515 miliar, 520, 533, sekarang 611 miliar. Oke. Lalu pertumbuhannya tahun ke tahun juga stabil. Ini naik 1%, ini naik 2%, naik 15% ya. Jadi secara ekuitas nih ada 3 hal. 1, sekarang ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Terus tiap tahunnya naik ya. Terus yang ketiga, kenaikan tahun ini itu terbesar juga selama 3 tahun terakhir, yaitu kenaikan sebanyak 15% gitu ya. Oke. Itu dari tahunan.
Sekarang kita per kuartal. Kenapa per kuartal? Karena itulah PR kita. Nih, PR kita tuh salah satunya adalah menebak berapa perubahan persen dari kuartal ke kuartal. Itu PR kita gitu. Oke. 2019 Q3 ke Q4 itu 4% ya. Naik 4%. 2020 naik 3% ya. 2021 naik 9%. 2022 berapa nih? Berapa angkanya? Kalau ngelihat dari 3 tahun terakhir yang naik mulu ya, berarti kita bisa prediksi juga bahwa di 2022 ini Q3 ke Q4-nya naik juga. Nah, besarannya berapa? Mari kita pikirkan. Kalau menurut saya di sini naiknya setidaknya ya sepesimis-pesimisnya naik di 6%. Kenapa 6%? Karena ini pas pandemi 3%. Ya, sebelum pandemi 4%. Setelah pandemi 9%. Nah, sekarang kalau saya mau 9%, saya nggak tahu akan tercapai apa enggak, apalagi kalau 9% ke atas. Tapi kalau 3% dan 4%, itu kayaknya, khususnya 3%, kayaknya nggak serendah itu juga deh, gitu ya. Jadi, saya tulis angka di bawah 9%, tapi masih di atas 4% dan 3%. Di sini saya tulis 6%, ya. Nah, begitu saya enter, keluar angka kuningnya. Ya, berarti dengan kita menuliskan 6%, menuliskan prediksi 6%, maka prediksi ekuitas Q4 si PBSA ini ada di 648 miliar. Gitu ya. Oke. Ini udah menit ke-6 dan Anda masih nyimak. Saya asumsikan Anda suka gaya saya menyampaikan, atau mungkin suka simple Excel-nya ya buatan saya, atau mungkin Anda agak merasakan sedikit manfaat dari video ini ya. Saya punya impian ya, ketika orang ngetikin analisa saham PBSA di YouTube, saya pengennya tuh video ini muncul gitu paling atas gitu. Nah, untuk mendukung mimpi saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis PBSA di komen. Makin banyak yang like, makin banyak yang tulis PBSA di komen, sama YouTube makin didorong video ini untuk jadi yang urutan teratas ketika ada orang ngetik analisa saham PBSA di YouTube gitu ya. Jadi dengan kerendahan hati saya minta tolong kepada Anda untuk like video ini dan tulis PBSA di komen. Sudah? Terima kasih. Kita masuk ke topik laba. Kalau tadi ekuitas kalau dikeorangin itu kayak rekening ya. Laba itu kayak gajian ya. Jadi kalau orang gajiannya naik, normal kalau ekuitasnya kalau orang gajinya naik, normal kalau di rekeningnya tiap tahun nambah ya. Gajinya makin naik, rekening dia makin nambah, normal ya. Kalau di perusahaan, kalau labanya naik, maka masuk akal ketika ekuitasnya naik ya. Yang nggak masuk akal ketika labanya naik, ekuitas nggak naik, atau ketika labanya turun, ekuitas naik, atau ketika laba turun tapi ekuitas naik. Nah, itu juga nggak normal gitu ya. Kita masuk ke topik laba tadi. Secara laba ya, 4 tahun terakhir ini kenaikan terbesar labanya ya. Ini minus 9M, terus dia tahun berikutnya 32M, atau perubahannya naik 457% ya, gede banget. Habis itu tahun depannya ternyata naik lagi, tahun depannya naik lagi, dan masih sadis juga naiknya 165%. Jadi laba sekarang ini laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Dan secara kenaikan juga trennya selama 3 tahun terakhir selalu tumbuh ya. Jadi ekuitasnya tumbuh, labanya tumbuh. Sama dengan sinkron ya, masuk akal ya, sejalan gitu ya. Nah, tapi itu kan tahunan ya. Tugas kita adalah menebak kuartal ke kuartal. Oke. 2019 Q3 ke Q4-nya labanya naik 250%. Di 2020 naik 34%, 2021 naik 119%. Nah, sekarang di 2022 naiknya berapa? Nah, untuk menghitung setidaknya bisa masukin angka 34, bisa masukin 119, bisa masukin 250, atau masukin angka-angka di pertengahan itu gitu ya. Nah, tapi di sini saya mau masukin angka yang terendah dulu gitu ya, namanya hitung-hitungan ya kan. Jadi nanti kalau misalkan nggak masuk akal memakai angka yang terendah, kita baru cari yang
normalnya. Ini sekarang saya masukin 34 dulu karena ini angka terendah gitu ya. Meskipun dalam hati saya nggak mungkin lah cuma naiknya 34 gitu ya. Karena setiap tahun nih Q3 ke Q4 nih PBS-nya naik terus gitu. Tinggal besarannya berapa gitu kan. Nah, saya tulis 34 adalah dengan anggapan terkecil. Oke, saya tulis 34. Nah. Oke, sekarang topik EPS. Topik EPS itu kalau misalkan dikeorangin lagi ya, itu adalah topik sedekah. Ya. Seberapa dia sering atau seberapa besar dia sedekah ya kepada orang sekitar. Kalau ibaratnya orang nih kayak gitu. Nah, kalau saham seberapa besar, seberapa sering dia membagikan keuntungan perusahaan menjadi bentuk dividen kepada para investornya gitu ya. Ada beberapa investor, maksudnya investor kan kebagi-bagi tuh. Nah, salah satu subnya itu adalah investor yang nggak terlalu percaya atau nggak terlalu peduli dengan kenaikan ekuitas atau dengan kenaikan laba suatu perusahaan selama ya atau jikalau misalkan perusahaan itu nggak bagi dividen. Ya, percuma tuh, bullshit lah kira-kira gitu. Percuma lu labanya naik, ekuitasnya naik kalau nggak bagi dividen. Nah, saya sendiri admin saham nyantai termasuk orang di dalamnya. Ya, yaitu orang yang biasa aja atau orang yang bahkan ngeskip ya saham dengan laba pertumbuhan sebesar apapun, ekuitas naik sebesar apapun kalau dia secara histori dia nggak bagiin dividen atau dividennya nggak teratur gitu ya. Gitu. Jadi topik EPS itu adalah topik tentang dividen ya, kalau orang tentang topik sedekah. Nah, buat gampangnya EPS itu adalah total keuntungan dia. Ya. DPS adalah yang akhirnya dibagiin. Nah, DPR adalah rasio dari DPS ke EPS. Contoh, misalkan dia punya EPS 100, berarti dia punya keuntungan 100 gitu ya. DPS-nya 70, yang dia bagiin ke investor 70. Nah, berarti DPR-nya 70%. Kenapa 70%? Karena 70 adalah 70% dari 100. Gitu ya. Oke. Di 2019, DPR dia 365%. Ini bagus yang gak masuk akal menurut saya ya. Bagus dari sisi kalau orang udah ada di dalamnya. Tapi kalau bagi yang mau baru masuk ya, misalkan saya sekarang misalkan tahun 2020 tuh saya ngeliat di 2019 dia bagiin 365%. Ini bagus yang gak masuk akal. Kenapa? Bayangin aja dia punya keuntungan 9 tapi bagi-bagi 33. Ya. Kalau dikeorangin ada orang punya uang 9 juta tapi sedekahnya 33 juta. Gak masuk akal kan? Baik, tapi baik yang gak masuk akal gitu. Nah, jadi di 2019 dia bagi 365%. Di 2020 DPR dia 94%. Ya. 94% loh. Bayangin dia punya keuntungan 29, 27-nya dibagiin. Apakah sampai situ? Enggak. Di 2021 dia bagiin 84%. Gede ini, gede. Ya. Nah, sekarang pertanyaan di 2022 berapa nih, ya? Berapa nih masukinnya? Nah, di sini saya udah bikin beberapa perandaian ya. Di sini saya tulis pesimisnya 50%. Kenapa 50%? Karena 50% itu angka normal bagi perusahaan yang bagi-bagi dividen. Jadi kalau ada perusahaan bagi dividen 50%, itu disebut baik enggak, disebut pelit juga enggak, normal ya. Yang enggak bagiin itu yang bagi saya pelit ya. 50% normal. Nah, jadi saya akan tulis di sini kriteria pesimis pertama itu 50%. Jadi seandainya PBSA tiba-tiba sedekahnya berkurang gitu, saya yakin pesimis saya dia bagiin di 50%. Oke. Lalu confident ini berarti yang saya yakin akan terjadi seminimal-minimalnya yaitu 84%. Lalu optimisnya 94%. Atau kalau optimis plus gila plus ngayal gitu mungkin 365% lagi gitu ya. Oke, di sini kita masukin pesimisnya, paling pesimisnya yaitu 50%. Nah, ini begitu saya enter, keluar nih kisaran murah, wajar, dan mahalnya PBSA ya. Ini kisaran murah, wajar sama PBSA, murah, wajar sama mahalnya ini berdasarkan dua penentu tadi ya, berdasarkan DPR 50% atau berdasarkan laba Q3 ke Q4-nya hanya nambah 34%. Nah, ini kisaran harganya nih.
Murahnya ada di 227 ya, atau udah kelewat 26%. Wajarnya ada di 340 atau masih ada potensi kenaikan 11% menuju harga wajar. Dan harga mahalnya ada di 453 atau ada potensi 48%. Ya, jadi ini sekarang nyentuh wajar belum, tapi di atas murah udah. Tapi, ini ada tapinya nih, tapinya. Ini tapinya nih yang paling seru. Tapi ini dengan asumsi satu, DPR-nya cuma 50%, ya. Terus perubahan Q3 ke Q4-nya cuma 34%, ya. Padahal kalau dari sisi IPS, dari sisi DPR aja, ini 50% udah dikurangin ya. Dari 3 tahun terakhir sih sekecil-kecilnya dia aja 84%. Mari kita coba kalau kita masukin 84%. Nah, kalau masukin 84% asumsi DPR-nya, maka harga murah PBS aja ada di 381. Alias masih ada potensi naik 24%. Menuju harga termurah loh ya. Bukan menuju harga wajar. Harga wajar tuh masih boleh masuk. Ini harga murah. Nah, menuju harga murahnya aja masih ada 24%. Ya, menuju wajarnya masih ada 87%. Wajarnya wajar loh ya, wajar. Dan mahalnya masih ada 149%. Dan ingat, ini hanya menggunakan DPR terkecil selama 3 tahun terakhir. Kalau ini 94%, nah makin naik lagi. Ya udah, kita jangan ngayal-ngayal, kita pakai 84% aja ya. Yang confident ya, ini confident yang tengah-tengah, bukan yang pesimis. Oke, ini pakai angka yang segini. Dan ingat, ini baru ngotak-ngatik di DPR-nya doang. Masih ada satu lagi nih. Ini kan tadi kita 34% nih pas pandemi kan. Katakanlah sekarang nggak 34%, katakan 50%. Nah, harganya ada di sini. Ya, 50% itu berarti setengahnya dari yang tahun 2021, ya. Kalau misalnya di sini kita masukin 70%, wah ini makin sadis lagi nih. 70% berubah lagi. Kalau di sini mungkin nggak jauh-jauh dari 80% gitu misalkan ya. Nah, situ. Nah, sekarang kita balikin, ini kan indah banget gitu ya kayak angkanya ya. Tapi ya emang ini ya, kalau hitung-hitungan saya ya semua saham yang saya analisa Excelnya ini, formulanya ini, cara berpikirnya kayak gini gitu. Jadi ini termasuk yang wow sih, bener. Ini PBS yang wow. Ini saya balikin ke 34% aja ya. Dengan anggapan perubahannya kayak zaman pandemi. Terus di sini saya masukin ya 84% confidentnya saya. Oke. Jadi dengan asumsi hanya naik 34% per kuartal, lalu pakai DPR yang paling kecil selama 3 tahun terakhir yaitu 84%, maka harga PBSA murahnya dari 381 atau masih ada potensi naik 24%. Wajarnya masih ada potensi naik 87%, mahalnya ada potensi naik 149%. Dividend yieldnya 12,4%. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya, ekuitasnya bagus ya, 4 tahun terakhir bahkan terbesar ya. Terus dari tahun ke tahun naik ya. Terus labanya juga laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Terus dari tahun ke tahunnya juga naik ya. Ekuitas naik disebabkan laba naik, berarti sinkron, nggak ada yang aneh ya. Terus secara loyalitas dia bagi dividen juga loyal. Nah, ini kita lihat dulu historinya. Historinya 2017 bagi, 18 bagi, 19 bagi, 20 bagi, 21 bagi, 22 bagi. Berarti dia nggak pernah bolong ya. Jadi secara rutin secara besar bagian dividen 3 tahun terakhir juga besar ya. Jadi ini saham hampir nggak ada cacat. Nah, kalaupun harus dicari cacatnya, kalaupun ya, itu adalah soal komposisi ya. Karena komposisinya di bawah 10%. Maksudnya berpotensi berbahaya di mananya? Gini. Kalau komposisi di bawah 10% itu bandar, itu bisa banget mempermainkan harga. Bisa bikin ARA, bisa bikin ARB seenak dia. Kenapa? Karena masyarakat nggak menguasai banyak sahamnya. Beda ceritanya kalau komposisinya 40% dipegang masyarakat, 50% dipegang masyarakat. Nah itu bandar nggak terlalu bisa apa-apalah gitu. Karena butuh duit gede banget kalau mau ngegerak-gerakin gitu ya. Mau ngegerak-gerakin harga. Nah ini di bawah 10% ya. Jadi seandainya ibarat kata bandarnya mau main-mainin,
Ini bisa banget di PBSA. Ya, bisa banget. Tapi persoalannya, apakah PBSA itu bandarnya suka main-mainin? Atau pertanyaan detailnya lagi, apakah bandarnya akan main-mainin? Nggak tahu, ya. Itu udah di luar udah di luar analisa keuangan ya, itu karena tergantung bandarnya. Jadi poinnya kalau mau harus dicari itu adalah ini sangat bisa dimainin bandar karena komposisi di masyarakatnya kecil. Tapi kalau ngeliat dari keuangan segala macam, no problem. Secara valuasi juga bahkan masih di bawah harga murah dengan DPR 84% dan dengan asumsi kenaikan hanya 34%. Jadi ini termasuk recommended ya. Ini omongan saya recommended di sini, saya nggak menganjurkan jual atau menganjurkan beli ya. Seluruh tindakan, seluruh efek dari tindakan itu ada di tangan Anda, ada di tanggung jawab Anda. Jangan diserahin ke saya karena rugi saya nggak ikut nanggung. Kalaupun Anda untung, saya juga nggak dapat bagian gitu ya. Semua di tanggung jawab Anda. Sebagai penutup, kalau Anda suka analisa seperti ini, silahkan subscribe channel Saham Nyantai, channel YouTube yang mengeluarkan video-video yang analisa yang bisa membawa investornya itu bisa nyantai ketika invest di suatu saham tersebut. Lalu sebagai pengingat, ada 3 daftar saham yang masih murah, yang prospeknya cerah dan layak dikoleksi ya. Dan untuk mendapatkan 3 daftar saham tersebut, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.